Tausiah Sore, nasihat menjelang maghrib. Dari Jalan Putu Ibrahim 75, Tempat Tengah Semale. Baik pendengar, seperti biasanya Tausiah Sore hadir menemani Anda sebelum kita mendengarkan lagu-lagu religi dan juga kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Lux Medan sewaktu. Baik, untuk sore hari ini setiap Senin kita akan berbicara mengenai ekonomi gitu ya. Nah, sore ini ada topik menarik yang akan hadir untuk Anda. Saya ingin mengajak Anda bermain monopoli. Wah, tidak ya. Monopoli, apa hubungannya monopoli dengan topik kita sore ini? Monopoli dalam pandangan Islam. Nah, ada yang menimbun barang atau bahan pokok atau komoditi apapun ya, yang dihajatkan masyarakat agar menjadikan harganya melambung naik karena ada motif ekonomi untuk mencari keuntungan setinggi mungkin. Nah, kita akan melihat nanti bagaimana konsep monopoli dalam tinjauan agama Islam, dalam tinjauan ekonomi Islam ya. Nah, di studio sudah hadir bersama kita ada Ustadz Damanhur. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Ustadz, sehat ya? Alhamdulillah, sehat. Berkat doanya. Itu batik ya Ustadz? Apanya? Batik. Iya, batik. Gambaran untuk pendengar sore hari ini ya, Ustadz Damanhur sore hari ini tampil cukup segar dengan batik ya. Motif mencintai produk lokal. Inilah kalau kita berbicara dengan orang-orang ekonomi ya. Baik Ustadz, sore hari ini kita berbicara mengenai monopoli dalam Islam ya, ya atau ihtikar. Ya. Bagaimana ini maksudnya Ustaz? Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Makasih Mbak. Ada beberapa hal memang harus kita jelaskan tentang ihtikar ini. Karena kalau misalnya kita menyebutkan dengan terminologi bahasa Arab itu agak-agak aneh misalnya begitu. Tapi kalau misalnya kita mendengarkan dalam terminologi monopoli, itu salah dipersepsikan. Kalau dipersepsikan seperti tadi, mau main monopoli. Iya, monopoli. Beli rumah ada berapa gitu. Benar. Nah, ternyata dari permainan tersebut begitulah gambaran sebenarnya. Ada seseorang yang ingin menguasai aset semuanya, dan dia harus menendang orang lain. Seperti itu. Nah, secara tidak langsung kita memang diajak untuk bersikap secara kapitalis. Nah, ini dia. Nah, kalau misalnya kita melihat dari segi bahasa, ihtikar itu kan masdarnya dapat juga dibaca dengan kata-kata hakira ataupun hakara. Kalau misalnya kita ingin melihat kamus, kata-kata ihtikar itu berarti menimbun. Nah, apanya yang ditimbun? Nah, sebenarnya tadi penjelasannya sudah sangat jelas dari prolog yang di awalnya. Iya. Searching itu lihat. Ya, gitu, secepat itu ya. Iya. Nah, jadi apa namanya, sesuatu yang ditimbun untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Itu salah satu apa yang dinamakan dengan ihtikar. Contoh yang paling gampang dan ini memang terjadi. Kemarin itu kan pas masa pandemi gitu, kita kan kewalahan untuk mendapatkan masker. Nah, itu dikarenakan ada beberapa oknum yang memang istilahnya yang memang sengaja menimbun. Nah, dia menahan masker itu sehingga dia tidak menjualnya untuk kalangan umum. Nah, pada saat itu ada suatu kegiatan yang memang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan cara menimbun, menyimpan, maka itu yang dinamakan dengan ihtikar. Nah, ihtikar ini di dalam Islam ini adalah sebuah kezaliman. Dan kezaliman itu memang tidak ada maafnya. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri yang mengatakan bahwasanya Allah berfirman di dalam surat Al-Ghafir, surat Al-Ghafir ayat 52 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, yauma la yanfa'udz zalimina ma'dziratuhum wa lahum la'natun wa lahum su'ud dar. Bahwasanya pada hari di saat orang-orang yang zalim berbuat kezaliman itu menyimpan ya, dan mereka itu meminta maaf, maka minta maaf mereka itu tidak bermanfaat lagi. Bayangkan, ini kan sesuatu yang memang harus direfleksikan bagi siapapun yang ingin menimbun barang, berbuat kezaliman. Karena ini adalah bentuk kezaliman. Nah, pada saat itu tidak dimaafkan oleh siapa? Sesama manusia atau tidak dimaafkan oleh pada hari akhirat itu. Permintaan maaf mereka itu tidak akan berguna lagi pada hari itu. Kenapa? Karena mereka sudah membuat orang-orang itu semuanya tersiksa di dunia ini. Nah, gambaran yang paling gampang bagi kita ini di saat kita mencari rezeki itu adalah bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan menimbun barang.
Contoh misalnya dulu kan ada masa-masa kelangkaan BBM. Nah 2 hari lagi, dalam beberapa hitungan hari lah. Udah ada isu-isunya. Kita akan memasuki dengan bulan dengan hari raya kurban. Nah ini juga akan terjadi ihtikar secara besar-besaran, monopoli secara besar-besaran. Itu dia kenapa kita bahas masalah penimbunan ini. Jadi ini untuk para pedagang ya. Benar sekali. Bukan hanya pedagang ini kan kelas bawahnya, tapi ini pada toki-tokinya. Distributornya. Kalau misalnya kita berbicara tentang pedagang nasi, mereka juga tergantung kepada distributornya. Jadi sebenarnya yang moral hazard yang memang harus dibenahi ini mulai dari hulu ke hilir. Itu sebenarnya nggak boleh kita berbicara hanya mengkritisi para pedagang saja yang menaikkan harga tiba-tiba. Toh mereka juga mendapatkan barangnya itu kan dari para suppliernya ini. Nah sekarang yang menjadi permasalahan bagi kita ini begitu masuk Lebaran harga semua itu akan naik. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada upaya misalnya dari banyaknya permintaan ini. Biasa seperti itu hukumnya. Nah, kita kan juga belajar di dalam Islam, Mbak Lia. Dalam Islam ada sebuah teori di saat para sahabat itu menanyakan kepada Rasulullah tentang sebuah krisis harga pada masa itu. Wahai Rasul, tetapkanlah harga kepada kami. Para sahabat minta Rasul itu untuk menetapkan harga. Tapi apa yang dijawab oleh Rasulullah? Asy-sya'ru indallah. Kalau terjemahannya dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia, translate bahasa sawangnya gini, only God who put the price. Artinya apa itu? Nah, cuman Tuhan yang bisa menetapkan harga. Bagaimana pemahaman bahwasanya Allah yang menetapkan harga itu adalah yang dimakan dengan keimanan. Iman itulah yang akan menetapkan harga. Kita melihat bahwasanya harga bawang ini memang lagi diperlukan oleh masyarakat. Masyarakat membutuhkan bawang. Kenapa kita tidak menjual untuk kebutuhan rumah tangga dengan harga murah? Sedangkan untuk skala katakanlah rumah makan itu baru kita jual dengan harga yang normal. Itu yang perlu kita bedakan. Kenapa kita sudah masuk indikator iman di dalam harga kita? Nah ini yang disebutkan salah seorang murid Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf itu mengatakan bahwasanya ihtikar itu merupakan monopoli, itu merupakan sesuatu yang memang sangat dilarang di dalam Islam. Tapi tidak dalam Islam, di negara, di pemerintahan juga ini dilarang. Iya dilarang, tapi bagaimana kalau seandainya ini tidak dibekali dan tidak ada pengawasan, maka ini tidak akan pernah terjadi. Nah makanya Abu Yusuf itu mengatakan, sebuah teori beliau itu mengatakan, nah ini yang paling menarik, seperti Mbak Lia katakan tadi, bahwasanya kan permintaan yang banyak Ustaz, terjadi kelangkaan barangnya kan. Karena barangnya kurang. Makin menjadi-jadi pedagang, wah ini banyak yang beli, pasti butuh. Betul. Nah, sekarang ada sebuah teori lagi, harga itu tidak tergantung dari banyak atau sedikitnya barang. Itu yang paling menarik. Jadi Abu Yusuf itu membuat sebuah kurva yang digambarkan oleh Anas Zarqa, bahwasanya boleh jadi barang itu banyak, harganya mahal, dan bisa jadi barang itu sedikit, harganya murah. Nah, bingung. Iya. Untungnya di mana coba? Nah, untungnya itu kan kita sudah jelaskan tadi bahwasanya keuntungan itu bukan hanya segi material. Itu dia. Sedikit loh Ustadz, sayang cepat habis nanti. Nah, sekarang sejauh mana kebutuhan barang yang kita jual itu bisa meningkatkan keimanan orang-orang. Nah, inilah yang perlu kita masuki, bahwasanya dakwah itu tidak hanya di atas mimbar, dakwah itu tidak hanya di RRI, ya seperti itu. Dakwah juga bisa memasuki semua lini dan ranah, termasuk dalam ranah perdagangan. Dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Bisa dilakukan oleh siapa saja, nggak mesti oleh orang tertentu, oleh orang yang bersurban, berkopiah misalnya seperti itu. Semua bisa mempunyai ranah untuk bisa melakukan dakwah, kegiatan dakwah ini. Hanya saja bagaimana kita ingin menerapkan, mengapply dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya banyak bercerita kepada teman-teman tentang bagaimana menetapkan harga. Nah, ada salah seorang teman, dia mempunyai prinsip seperti ini, Mbak Lia. Kalau setiap yang punya kebutuhan agama Allah, dia tidak ambil ongkosnya, semuanya. Contoh misalnya gratis. Nah, cuman dia hanya hitung bahannya saja. Misalnya ada pemesanan, misalnya masjid mesan lemari misalnya, dia hanya hitung bahannya saja, ongkosnya, tukangnya, semua yang akan dia bayar. Nggak ada untungnya dong. Kan Nah, kenapa sekarang harus dicari untung dengan Allah? Kan seperti itu. Pertanyaan terbaliknya lagi, mau nyari untung sama Allah, ya caranya seperti ini. Nah, jadi dia cuma ambil untuk modalnya aja. Untuk modalnya aja, bahan-bahannya itu. Nah, kenapa? Karena itu memang sebuah sebuah cara bagaimana kita untuk tidak menimbun barang-barang ini. Nah, bayangkan kalau seandainya katakanlah misalnya di Luxmo ini cuma dia yang bisa membuat produk A.
Dan orang semua akan membeli produk itu sama dia, menghasilkan. Katakanlah telur lah, misalnya paling gampang. Distributor telur cuma satu orang, misalnya telur semua, atau susu. Dia di saat momen-momen tertentu harga itu akan naik. Ya, tapi dia tidak menaikkan harga tersebut, dianggapnya sebagai sedekah dia untuk hari akhirat. Ini yang prinsip seperti yang tidak ada sama pengusaha kita. Nah, seharusnya di saat kita katakanlah kelangkaan barang seperti itu, kita tidak memanfaatkan dengan sistem dan teori ekonomi yang berlaku, monopoli. Nah, sekarang bagaimana caranya? Siapapun yang mempunyai kesempatan untuk bisa berdakwahlah, tidak melakukan monopoli. Iya, kalau semua orang punya pikiran seperti ini ya, tidak ada monopoli berarti tidak ada lonjakan-lonjakan harga ya, Ustaz. Ya, benar. Stabil terus. Dan itu memang seperti itu sebenarnya tatanan masyarakat yang Islami, Madani itu ya seperti itu. Harga itu ditentukan oleh keimanan. Ya. Katakanlah misalnya hari ini kita buka sebuah warkop, ternyata warkop kita banyak orang maksiat, naikkan harganya, kopinya. Berarti kalau ada lonjakan harga pada suatu waktu, berarti itu ada monopoli di situ ya? Ya, pasti. Ya. Karena tidak akan mungkin sesuatu itu bisa tiba-tiba naik harganya tanpa ada kelangkaan barang. Tapi itu bisa diatasi di dalam Islam dengan sebuah variabel yang dinamakan dengan variabel sedekah. Kita bisa menurunkan harganya, walaupun barangnya sedikit kita turunkan harganya. Tapi dengan syarat apa? Untuk kebutuhan apa barang ini kita jual? Contoh misalnya seperti tadi, di saat mau memasuki bulan Lebaran, itu kan ada beberapa komoditas memang harganya akan melambung tinggi. Nah, kenapa kita tidak membantu rumah tangga Muslim misalnya seperti itu, untuk mereka tidak sengsara dan menjerit dengan harga barang-barang yang naik ini. Nah, tapi balik lagi seperti Ustaz bilang tadi, kalau kita yang di bawah ini oke lah, yang ini kan di atas nih. Kalau di atas yang tinggi, otomatis yang di bawah juga ikut tinggi jualnya. Ya, semoga siaran ini didengarkan oleh orang yang di atas dan supaya hidayah itu dapat sama mereka, sehingga apa? Kekayaan itu bukan hanya untuk dinikmati oleh sendiri. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hasyr itu dijelaskan bahwasanya kaila yakuna dulatan baina aghniya'i minkum, supaya harta itu tidak hanya terdistribusi pada kalangan orang-orang tertentu saja. Kalau misalnya dulu semua yang diinventarisir hanya ada 10 orang yang memang mempunyai harta kekayaan, dan orang-orang itu aja misalnya, tidak seperti itu. Caranya bagaimana? Di saat mereka menjadi sebagai salah seorang katakanlah distributor, sebagai pemegang barangnya, maka ada kalanya mereka itu memberikan sedekah dari barang tersebut dengan tidak menaikkan harganya. Itu dia. Memang ini agak ekstrim pemikirannya. Kenapa? Karena belum terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Dan itu tadi Ustaz bilang tidak dimaafkan ya. Ya. Nah, kalau yang di bawah ini kan ikut yang di atas Ustaz. Kalau di atas katanya udah ini harganya 10.000, kalau tadinya 5.000, mau nggak mau, yang di bawah 10.000. Nah, nggak dimaafkan juga. Kalau yang di bawah itu kan ikut impas dia dari yang di atas. Ya. Jadi kita tidak bisa istilahnya bukan menyalahkan para pedagang. Kami mau nggak mau harus jual segini gitu kan. Ya, kalau misalnya mereka kan memang mencari keuntungan hanya sebeberapanya aja saja. Misalnya pedagang kaki lima, misalnya pedagang yang di pasar impres, misalnya mereka kan hanya mengambil keuntungan ribuan rupiah saja. Tidak dengan istilahnya distributor tersebut. Nah, ini menjadi menjadi introspeksi pada kita semuanya. Kenapa? Kezaliman tersebut itulah sebuah kezaliman. Karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Ad-dzulmu dzulmatun yaumal qiyamah." Ya, ini yang paling penting yang harus diingat. Kezaliman adalah kegelapan pada hari akhirat. Jadi kalau misalnya kita hari ini 10 menit saja gelap, ya, itu kita sudah merepet. Ya. Bagaimana merepetnya? Lihatlah status orang-orang begitu mati listrik. Yang malas buat status menjadi buat status. Ya, gitu. Ini gambaran hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwasanya kegelapan itu, kezaliman itu adalah kegelapan di hari akhirat. Maka bayangkan kalau di saat dia ingin membuat kezaliman, menaikkan harga, menimbun barang, maka ingatlah ya, PLN mematikan 65 menit saja. Itu langsung semua buat status ya. Apa PLN begini, PLN semuanya. Padahal itu kan karena kerusakan disebabkan karena terjadi karena apa? Alam, misalnya hujan, badai, misalnya seperti itu. Ini yang membuat. Tapi kalau seseorang yang merasakan bahwasanya kalau dia berbuat kezaliman, memonopoli, maka dia tidak akan pernah mau melakukannya. Karena dia akan sangat takut dengan kegelapan di hari akhirat. Itu dia. Ustaz, ini ada bacaan sedikit dan ini menjadi
Tanda tanya. Tanda tanya. Ya. Maksudnya apa ini? Dalam Islam monopoli dibolehkan. Namun, ada namunnya nih Ustadz. Mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual barang lebih sedikit adalah haram. Maksud dibolehkan ini dibolehkan seperti apa? Seperti PLN. Itu monopoli. Iya kan, nggak boleh ada yang lain. Seperti di telekomunikasi. Itu gitu. Juga monopoli. Jadi kan nggak bisa kalau berbeda dengan negara-negara di Eropa. Saya melihat di Los Angeles itu PDAM-nya banyak itu Mbak ya. Jadi bukan Tirta Monpase aja yang ada di sana, kita mempunyai pilihan. Gitu. Tapi kalau misalnya di Indonesia nggak boleh. Kalau misalnya PDAM, kalau misalnya di Aceh Utara apa namanya, kalau di Kota Luksemai apa namanya. Kalau telekomunikasi kita sama semuanya, monopoli. Jadi ini lebih ke monopoli karena nggak ada pilihan lain. Gitu. Nggak, untuk urusan-urusan yang lebih kemaslahatan umum itu memang harus dikuasai oleh negara. Seperti itu, harus dimonopoli oleh negara untuk kemaslahatan. Tapi sebenarnya negara juga boleh membuka ruang. Nah, misalnya seperti yang dikatakan tadi, monopoli boleh, tapi harus ada, tidak boleh diambil di atas harga rata-rata. Nah, pemerintah sekarang boleh memberikan izin kepada, katakanlah jika ada perusahaan air yang bisa ingin mensuplai kepada masyarakat, boleh sebenarnya. Tapi harganya nggak boleh di atas rata-rata. Nah, ini sebenarnya yang menarik kalau seandainya kita bercerita tentang monopoli itu, tentang ihtikar tersebut. Karena hari ini itu semua sudah dibatasi, tidak boleh ada yang lain. Itu yang paling bahaya. Nah, terlebih kalau seandainya untuk urusan-urusan untuk urusan-urusan kemaslahatan umum dikuasai oleh satu orang, itu yang paling bahaya lagi. Ada beberapa sektor yang memang itu dikuasai oleh satu orang. Tapi atas nama katakanlah benderanya bendera negara, ini yang paling bahaya. Inilah yang dinamakan dengan kezaliman. Sudah terbayang? Iya, ya, sudah. Saya kira kisi-kisinya sudah cukup jelas. Iya, wah, ini berarti bahaya ya? Bahaya sekali. Dia hanya menggunakan contoh yang paling gampang. Misalnya kita menceritakan tentang bagaimana penggarapan lahan di Aceh. 1 juta hektar lahan itu dikuasai oleh salah seorang. 1 juta hektar. Bayangkan bagaimana pengusahaan lahan di Aceh 1 juta hektar dikuasai oleh satu orang. Tapi itu atas nama, katakanlah tanda kutip tadi ya. Nah, ini penguasaan yang dinamakan dengan monopoli. Nah, seharusnya semua lahan-lahan seperti ini, yang ini tidak boleh ditimbun oleh satu orang, hanya untuk dapat mengakses pembiayaan dari salah satu perbankan misalnya. Dia hanya mengurus HGU-nya, mendapat sertifikatnya, dan lalu dia akan mendapatkan pembiayaan dari perusahaan, dari perbankan. Nah, seharusnya lahan-lahan seperti ini itu harus didistribusikan secara normal. Nah, tidak boleh dimonopoli. Dan itu sudah ada aturannya ya, sudah. Bagaimana prosedurnya? Betul. Nah, dalam Islam kita akan bahas tentang wakaf, bagaimana mekanisme wakaf, dan itu sudah sangat jelas di dalam Islam, teknis dan mekanisme bagaimana pendistribusian harta-harta seperti itu. Saya kira demikian. Kalau dalam pemerintah juga seperti itu aturannya, selain dari dalam Islam. Ya. Oh, berarti sama dong. Berarti itu salah dong, gitu ya. Iya kan? Ya. Berarti sejalan antara pemerintah dengan aturan dari agama. Iya, benar. Ya. Salah kenapa mesti dilakukan gitu? Ya, itu menjadi pertanyaan. Karena mereka mungkin belum melihat dan mendengarkan bahwasanya kezaliman itu akan menjadi kegelapan nanti di hari akhirat. Dan tidak dimaafkan ya? Dan tidak maaf. Kenapa? Itu jelas-jelas dikatakan bahwasanya permintaan mereka, orang-orang yang menzalimi hari ini, menzalimi orang lain di dunia, itu tidak akan dimaafkan. Nah, makanya kita tidak akan pernah berani mengambil hak orang. Itu yang paling terpenting. Kenapa kita harus menyampaikan hal ini? Karena supaya kita terbiasa bahwasanya kalau memang bukan hak kita, ngapain? Nah, jangan suka dan heboh dengan hak orang lain. Ribut, asik ngambil punya hak orang lain, misalnya, padahal orang sudah bekerja semaksimalnya, tapi dengan alasan yang berbagai macam yang dibuat, tidak boleh diampram, misalnya seperti ini, seperti itu, sehingga dia tidak bisa mendapatkan haknya. Nah, kejadian monopoli ini bukan hanya dalam hal sektor barang dan jasa saja, tapi dalam segala hal memonopoli. Ini yang lebih luas lagi. Ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara monopoli itu bukan hanya dalam hal sektor barang dan jasa saja, semuanya. Begitu rezim itu berganti, semuanya berganti di monopoli. Iya. Dalam semua segi berarti Ustaz. Dalam semua segi. Nah, kenapa? Karena kita semuanya punya standarisasi kita, bahwasanya kita nggak boleh suka itu karena like and dislike itu karena keinginan pribadi kita. Tapi kita memang harus standarisasi kita itu adalah standarisasi yang memang
yang memang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu dia. Berat memang. Tapi ya mungkin sekarang nggak begitu kelihatan lah Ustadz, apalagi menimbun dikit-dikit. Nah, hari gini siapa yang juga yang lihat gitu ya? Ya. Karena kenapa kita merasa apa yang kita lakukan tidak melihat? Karena merasa kita tidak ada keimanan di dalam jiwa kita. Tapi kalau seandainya kita menghadirkan keimanan itu ada di dalam jiwa kita, maka kita akan selalu dalam pengawasan. Nah, berapa banyak di antara katakanlah kehidupan ketaatan hukum itu sangat bagus apabila misalnya kita meneliti orang-orang yang hidup di Eropa. Mereka itu sangat taat. Nah, dalam artian dalam ketaatan mereka itu dikarenakan diikat dengan hukuman. Nah, tapi kalau seandainya ketaatan itu sangatlah spektakuler, itu apabila diikat dengan keimanan. Tidak ada yang mengawasi. Orang disuruh buka puasa tidak mau buka puasa. Itu terjadi di beberapa negara, katakanlah di misalnya di Amerika, ya. Ada apa namanya iPhone challenge iPhone 12 waktu itu, salah satu YouTube yang dibuat. Dia di challenge untuk mendapatkan iPhone 12 hanya untuk berbuka puasa di bulan Ramadan. Dia tidak mau. Nah, kenapa? Karena memang walaupun tidak ada yang tahu di negara yang mayoritas non-muslim, ya, tapi dia tidak mau berbuka puasa dikarenakan apa? Ada yang mengikatnya keimanannya, bukan CCTV. Nah, berapa banyak turis yang dulunya, yang sehari-hari mereka mempunyai kehidupan yang sangat teratur di negara mereka, buang sampah teratur, begitu masuk ke Indonesia langsung kacau balau. Mereka pasti akan terbiasa buang sampah sembarangan. Dikarenakan apa? Karena kan tidak ada ikatan hukum tadi. Nah, jadi jangan kita jadikan standarisasi kita itu tidak ada yang melihat, ya kan? Tapi Allah akan melihat kita. Ini yang sebagaimana yang ditemukan oleh Umar di saat ada seorang ibu yang ingin mencampuri susu dengan air kepada anak perempuannya, maka anak perempuan ibu tersebut mengatakan, kalau Umar tidak melihat maka Tuhan Umar akan melihat. Sekarang juga masih ada seperti itu. Masih ada. Masih ada. Ya. Jadi ini lebih ke keimanan kita, betul. Ya, kembali lagi ya. Betul. Ini adalah semuanya terpulang kepada keimanan kita. Kalau seandainya keimanan kita tidak ada, jadi tidak ada teori apapun yang akan kita ceritakan, mau teori monopoli, mau teori apapun. Karena apa? Orientasinya itu hanya mendapatkan keuntungan. Dan dari saat keuntungan ini memang adalah targetnya, maka dia akan menghalalkan segala cara. Nah, walaupun orang tertindas, walaupun orang terzalimi, orang itu akan di PHK, nggak ada urusan. Yang penting dia punya, katakanlah dia mempunyai semua target dia tercapai, punya mobil mewah, rumah mewah, semuanya dia bisa lakukan untuk kepentingan dia. Maka teori apapun, hukum apapun di dalam syariat itu dia tidak akan pernah mau mendengarkannya, tidak pernah dia mau melaksanakannya. Ini yang paling bahaya. Padahal hukum syariat itu, kenapa itu diatur kita sedemikian detail, ya, sedemikian rapi, supaya untuk kesuksesan hidup kita. Itu. Lihatlah berapa banyak orang yang kaya tapi dia tidak sukses. Ya. Contoh misalnya salah seorang penyanyi Whitney Houston, ya, sangat sukses dia. Akhir hidupnya bunuh diri. Nah, ini kehidupan yang memang sangat tragis, ya. Tidak ada suatu kebahagiaan, walaupun dia menganggap bunuh diri itu adalah suatu kebahagiaan bagi dia, sebenarnya tidak. Nah, jadi popularitas yang didapatkan oleh seseorang, kekayaan yang didapatkan oleh seseorang itu tidak akan menjamin seseorang itu hidup bahagia. Tapi yang akan menjamin kehidupan bahagia di saat dia bisa beriman kepada Allah dan kepada Rasul. Ini yang paling penting. Dan di saat dia sudah berapa banyak orang misalnya kita melihat hari ini dalam kehidupan sehari-hari, dia hidupnya biasa aja, tapi dia senang kok. Nah, berbeda dengan ada orang yang sibuk, yang super luar biasa, meetingnya tidak habis-habis, ya kan? Rapatnya tidak kelar-kelar, ya kan? Dari rapat satu ke rapat yang lain berpindah. Apa yang terjadi? Ya kan? Pangkat juga susah naik, misalnya seperti itu. Usahanya udah gimana gitu ya? Usahanya udah mau sampai ke langit padahal gitu. Tapi tetap juga tidak akan pernah bahagia. Kenapa? Karena memang kita meninggalkan Allah dan Rasul. Hari ini kunci ingin bahagia itu sebenarnya sangat gampang. Di saat kita selalu menghadirkan Allah dan Rasul dalam semua aktivitas itu, maka akan bahagia. Nah, ini yang paling penting dan memang harus kita jalankan. Walaupun itu terkadang godaan setan itu sangat luar biasa. Iya. Timbun terus katanya, kan? Timbun terus, kapan lagi kaya? Kalau nggak kaya sekarang. Jangan bilang enggak. Emang iya ada seperti itu ya. Rayuan-rayuan seperti itulah tugasnya iblis dan setan untuk terus merayu. Di samping dirayu sama manusia juga. Iya, Ustaz, tapi lihat
tertarik dengan kata-kata Ustaz tadi bahwa monopoli ini tidak pada ekonomi saja ya, pada semua sektor. Semua sektor. Jadi baik itu dalam pekerjaan, di lingkungan perkantoran atau pergaulan. Bisa dirasakan. Ya, misalnya pekerjaan. Kenapa orang-orang itu aja yang terus disuruh? Supaya tidak ada yang tahu, misalnya seperti itu, supaya kebusukan dia tidak ada yang tahu, maka dia hanya mempercayai satu orang terus. Ataupun dalam pergaulan persahabatan atau seperti apa ya, dalam perkumpulan itu lebih memonopoli, itu juga termasuk ya? Betul, termasuk monopoli, termasuk dengan kezaliman dan akan kegelapan di hari akhirat. Baik, semua berarti memang sudah diatur, ada ada aturan-aturan. Rulenya sudah ada Islam. Kenapa? Makanya saya ulangi sekali lagi, aturan Islam itu untuk membahagiakan kita, kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Tapi standarisasinya bukan keinginan pribadi. Standarisasinya itu adalah keinginan Allah dan Rasul. Itu yang perlu kita sinkronkan antara keinginan kita ya dengan keinginan Allah dan Rasul. Terkadang kita menginginkan sesuatu, Balia. Kita kepingin sekali yang A, tapi tidak diberikan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah tahu itu bukan waktu yang tepat untuk kita. Tapi setelah sekian tahun kita baru merasakan, waduh, ini permintaan saya dulu. Iya, di situ saya, iya benar. Itu iya benar. Karena saya juga merasa seperti itu. Iya. Kenapa nggak dari dulu? Itu kan pertanyaan kita. Kenapa nggak dari dulu? Padahal saya udah kepinginnya dari dulu ini. Kenapa? Allah lebih tahu kapan terbaik bagi kita. Betul. Nah, itu sebenarnya yang memang harus kita yakini, yang dinamakan dengan fungsi keimanan. Berhusnuzan kepada Allah, ya, bahwasanya keinginan Allah itu adalah yang terbaik bagi kita. Jadi alangkah indahnya kalau semuanya berjalan seperti rule-nya gitu ya. Memang. Jadi nggak ada lonjakan harga, nggak ada. Aman. Kehidupan itu yang dinamakan dengan kehidupan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baik, Ustaz, di penghujung nih waktu kita nggak terasa. Sudah 31 loh, Ustaz. Baik, terakhir ini Ustaz, apa yang ingin disampaikan dari yang kita bicarakan mengenai monopoli dalam Islam ini? Monopoli adalah salah satu cara dalam kapitalis untuk mendapatkan keuntungan secara besar, lonjakan keuntungan yang secara masif dan terstruktur, namun salah. Karena dalam Islam sudah diatur berbagai macam cara untuk mencari rezeki. Carilah rezeki sesuai dengan keinginan Allah dan Rasul agar kita dapat hidup bahagia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sudah kita dengarkan tausiah sore ini bersama Ustaz Manhur dengan judul Monopoli dalam Islam, dan Anda dapat mendengarkan tausiah sore setiap harinya dari pukul 18 hingga selesai. Baik, untuk informasi kumandang azan maghrib wilayah Kota Loksmawe dan sekitarnya pada pukul 18:51. Telah Anda ikuti tausiah sore. Dengarkan tausiah sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Loksmawe. Kanal Inspirasi.